untuk jadi juara, Pak? Karena jalan yang diambil jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit dan berliku-liku juga, Pak ya? Dan berarti yang di main bracketnya itu dia ini ya? Nggak lewat jalan yang sulit ya? Nggak lah, jangan yang sulit juga, tapi sama kerasnya gitu. Sampai akhirnya mereka bertemu kembali, Pak ya? Ya, betul banget. Dan di sini bakal ada best of 5 kalau nggak salah. Best of 7 ya? Best of 5? Best of 5, sorry. Best of 5, dimana seperti biasa, ini bakal seru banget. Tempo yang dimainkan, kalau misalkan ngelihat pertandingan kemarin antara Kelapa Muda dan Opor Ayam, itu bener-bener cepet temponya. Ketika ada satu yang terkena down, langsung diras oleh 4 orang yang tersisa. Berbeda dengan ketika Opor Ayam melawan Sarung Coklat, yang dimana mereka bermain lebih defensif. Jadi menurut gua, di sini tim Opor Ayam, selain mereka memiliki jiwa rush yang kuat, mereka juga bisa menyesuaikan gameplay yang dimiliki sama musuhnya. Ketika musuhnya bermain dengan tempo yang cepat, mereka bisa ngikutin. Bermain dengan tempo yang lambat, mereka bisa ngikutin. Jadi lebih banyak flexnya di tim Opor Ayam sendiri ketimbang di Kelapa Muda menurut gua. Oke, berarti lebih banyak flexnya dan juga kayak kesempatan-kesempatan untuk melakukan serangan balasan juga dari tim Opor Ayam ketimbang Kelapa Muda. Karena yang kita lihat juga kemarin Kelapa Muda tuh momentumnya lebih ke arah dia udah pakai playstyle-nya dengan setupnya yang bisa dibilang masih dengan satu arah ya, yang kayak gitu aja, kayak dia misahin Dylan Pros yang kemarin kita lihat Dylan Pros juga ngaku kalau emang dia mainnya misa gitu kan ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam game. Ternyata ada satu orang yang nggak masuk ke match kali ini. Oke, sayang sekali dari seorang 05 berarti. Sayang, bukan 05 tapi 13 nggak berhasil masuk ke dalam game, jadi bakalan memulai matchnya untuk pertamanya sendiri nih Opor Ayam. Bakal ada game pause, mungkin akan coba di rematch kembali. Sebentar, kita sambil menunggu dulu ya kan untuk melanjutkan gamenya. Ya, kita akan kembali lagi tentunya bersama kalian para survivors. Ya, kita bakal nemenin kalian sambil nunggu beberapa orang yang bakal coba untuk masuk dulu, karena di pause dulu mengingat SAM 13 belum masuk ya. SAM 13 belum masuk, jadi gua mau minta tolong juga buat para survivors nih, dukungannya ya kan, apalagi ini kayak sedikit lagi udah nggak kerasa puasa mau kelar ya kan. Gua minta tolong supportnya untuk terus didukung, di subscribe channel ini dan juga di share ke teman-teman kalian, karena ini bakalan seru banget ya kan, nemenin kalian sampai jelang buka puasa, Pak. Nemenin kalian sampai jelang buka puasa, bener banget. Di lain sisi juga kita bakal memberikan tontonan yang sangat spesial, karena jarang banget kalian bisa ngelihat All Star nih, bener-bener bintang main sama tim yang berbeda-beda gitu. Kayak lu di sini bisa ngeliat gimana Cupai akhirnya bisa reuni bareng sama SAM 13. Wah, lu bisa ngeliat gimana Regi 05 main sama Envoy dan juga Tayo gitu kan. Jadi kayak apa ya, ini satu pemandangan yang menurut gue belum tentu 1 tahun sekali lu bakal dapet. Dan lu belum tentu lihat ini di game lain. Betul. Yes, dan ya lebih ke arah setelah All Star ini, gue sih berharap besar, harapan gue mereka nih yang as a team, entah itu dari Beduk, tim Kelapa Muda atau tim apapun yang ada di All Star ini, bisa menjadi teman in real life. Sampai akhirnya nanti kelar pandemi COVID-19, mereka bisa kumpul bareng-bareng dan nongkrong bareng-bareng. Itu seru banget pastinya. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal ya. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal, yang tadinya udah kenal semakin deket juga ya kan. Yang udah semakin dekat jadi makin sayang tentunya. Karena tak kenal maka tak sayang ya kan. Nah, gue juga mau bahas nih, balik lagi ke gameplay. Oke. Dari tim Kelapa Muda juga harus benar-benar benar-benar diwaspadain ketika Mr. 05 berhasil menjadi flanker. Oh iya, itu harus diwaspadain. Berapa kali kemarin turn back point-nya adalah ketika Mr. 05-nya free, teman-temannya 3 orang lagi perang, dia datang menggunakan shotgun double barrel-nya, masuk dari belakang, dia dapat 3 point kill dan dapat 3 point kill di next round-nya. Jadi benar-benar kayak sebenarnya harus dikunci pergerakan dari Mr. 05 biar temennya yang mau ngeflex juga jadi susah gitu. Harus dibalik. Harus dibalik ya posisinya. Jadi harus Mr. 05-nya dikunci dan sisanya baru masuk gitu. Nah, ini dia akhirnya kita masuk ke dalam game kembali setelah tadi ada sedikit remake. So, kita akan memperlihatkan ke kalian para survivors tentunya gameplay yang sangat seru. Yang mana kalau gue lihat juga ada Mr. 05 yang akan mulai melakukan upaya flanking seperti yang Bung Skyla bilang. Yes, betul banget. Dan Mr. 05 di sini udah coba untuk ngelihat pergerakan dari musuhnya, udah ada pergerakan dari SAM 13 ke arah bawah, udah memberikan info ke teman-temannya. Ini ternyata lebih lambat dari yang kemarin ya?
Lebih lambat dari yang kemarin. Kalau kayak kemarin kan lebih ke arah force engage saya tabrak aja gitu kan. Tapi kalau kayak sekarang lebih ke arah Mister 5-nya yang dikirim untuk menjadi pemantau atau flanker dari arah kanan tentunya untuk memberikan vision juga, ya kan. Dan ini masih ditahan dulu, mungkin nunggu zonanya mengecil dulu kali ya. Dan for your info buat kalian yang baru join, ini merupakan rematch ketika mereka ada di upper bracket ya guys. Oh gitu? Iya dong, kan rematch nih. Oh iya, bagaikan rematch ya. Bagaikan rematch. Tapi bukan siaran ulang. Bukan. Ya. Ini layaknya rematch, tapi ini formatnya kali ini mereka bertemu di partai final tentunya Pak ya. Partai final. Oke, jadi akan jadi sangat seru ketika kita membuktikan bersama-sama dan melihat, menyaksikan siapa tim All Star yang terbaik ya. Yes, siapa tim All Star yang terbaik karena ini juga ada hadiahnya loh, jangan salah. Cuman hadiahnya belum bisa disebutkan dulu. Oh berarti ada spoiler ya? Oke, spoilernya ada hadiah ternyata yang mana kita sendiri juga, bahkan gue juga belum dapat info tambahan dari tim Rockson. So, udah ada Ikam juga yang merasakan banyaknya damage dari arah Sam 13 dan kawan-kawannya. Cupai pun udah setengah dari hilang. Hilang dulu sedikit, yang mana kalau gue lihat Ikam berhasil mendapatkan satu Mozilla 05 dengan segala sisa poinnya yang udah tinggal sedikit. Nggak bisa berbuat terlalu banyak. Satu orang Mozilla pun masih harus terkena dan sulit banget untuk ter-revive. Akan kemudian sepertinya oleh seorang Sam 13. Apakah mau coba maju ke arah Ikam sampai akhirnya Sam 13 pun akan tumbang. Jatuh begitu saja. Cupai juga sekarat, sedikit lagi. Cupai mampukah Cupai selamat? Karena ternyata tidak. Masih ada bocil ajaib itu Ikam. Hampir even ya, karena ngelihat dari tim Kelapa Muda juga mereka terkena down 3 orang, tapi memang posisi yang dimilikin sama tim Kelapa Muda tadi bener-bener ngunci opor ayam. Nggak bisa gerak kemana-mana, semua vision udah di cover. Jadi kayak pergerakan dari opor ayam mau kemana pun itu udah kedeteksi dan bakal di lock juga gitu. Dan bakal di lock juga tentunya. So, ini bakal jadi ronde yang akan menentukan lagi-lagi, karena kalau gue lihat sekarang otomatis tim Kelapa Muda udah unggul dari segi gold ya. Dari segi gold jelas. Dan kita bakal lihat di sini gimana Sam 13 dan melakukan role-nya sebagai seorang flanker juga atau pemberi informasi tentang vision apa aja yang ada di depannya mah. Tapi kalau kita perhatikan juga ada Ikam yang harus terjatuh, coba di jump shot begitu oleh seorang Sam 13. Dengan satu pistolnya saja Sam 13 berhasil menumbangkan seorang Ikam, sementara Mister 05 yang ada di genteng pun merasakan damage dari seorang kapten kita dari EVOS Esports, Sam 13. Ya udah ada tembakan juga ke arah Tayo di sana, tapi masih bisa survive Tayo nampaknya. Benar-benar di sini pemilihan senjata yang cukup pengambilan posisi dan pemilihan senjata yang cukup baik dari dari opor ayam, di mana satu orang ditaruh di depan menggunakan SMG yaitu Thompson dengan peluru yang cukup banyak, sementara tunggu. Ini udah ada yang turun tuh. Udah ada yang turun. Sam 13 bakal lari maju ke depan, coba ditabrak. Lari aja, nyelonong aja di sana Sam 13. Tapi itu adalah bait untuk seorang Sultan Pros. Sultan Pros tertipu kamu Mas. Dan masih ada info juga. Bakalan coba mencari seorang Cupai yang udah terlihat cukup jelas di balik box. Bakal coba ditunggu dulu. Coba jongkok dulu sedikit, tapi dari samping pun udah kelihatan ada stepping dari Mister 05. Oke, kelihatan. Mau coba langsung di firing aja. Akhirnya kena kepala di sana. Critical damage langsung bergerak ke arah Mister 05 menghingga terkena, dan satu Aimfoy pun tersisa bakal lawan 2 orang sekaligus dari opor ayam. Mampukah Aimfoy? Masih bisa save the day. Aimfoy once again showing him skill. 1 against 3 bro. Wah, Aimfoy versus everybody bos. Aimfoy versus everybody. Mantap. Bener-bener tadi clutch play-nya sih ngeri ya. Kayak misalkan dia benar-benar mikronya udah oke banget, dia tahu musuh ada di kanan, dia hajar yang kanan, dia mau melakukan medikasi, ada step dari kiri, dia balik badan, dia hajar lagi. Pas dia reload, dia cari obstacle dulu buat ngumpet, baru akhirnya dia hajar musuh yang terakhir. Jadi enak banget temponya ya? Iya. Temponya tuh bener-bener senada sama sesuai dengan konsentrasi dari yang udah dia eksekusi. Dan kalau kita perhatikan juga ada spamming frag grenade, langsung coba ditembak Ikam. Terlalu polos nampaknya di samping dan terlalu jelas untuk ditembak. Wow, ada Cupai juga. Aimfoy maksud gue, sampai Aimfoy pun nggak mungkin tertolong lagi. Bakal coba disandra oleh kawan-kawan dari opor ayam di sini. Sudah mendapatkan 2 keuntungan
dan 2 orang sekaligus sudah disandra. Dan yap, kita bakal coba langsung jump shot aja di sini. Seorang Sultan Pros akan tumbang juga, menyisakan Mr. 05 dengan MP5-nya mampu selamat. Bakal coba langsung terobos saja. Sam13 coba melakukan inisiasi dari arah yang berlawanan bersama seorang Cupai. Wow. Ini benar-benar taktik juga dimana kalau lu lihat tadi Opor Ayam nggak punya senjata sama sekali, senjata yang dimiliki cukup minim, dan ketika tahu musuh sisa 2, yang lain itu kayak coba untuk ngambilin resource yang dimiliki sama musuhnya gitu. Kayak ini ada medkit lebih, ada glue wall, kita kumpulin, yang 2-nya coba nge-push yang tersisa. Jadi benar-benar mereka hemat waktu juga sih. Mereka hemat waktu dan lebih cenderung kayak tadi ikamnya juga nggak nyangka kalau ternyata bakalan di end dengan semudah itu. So ini bakal jadi sulit banget tentunya untuk mengejar situasi, karena kalau gue lihat sekarang Mozilla pun udah melakukan upaya flanking, terkena beberapa banyak hit damage juga dari kawan-kawan Kelapa Muda, tapi masih bisa recover terlebih dahulu. Nah, masih ditungguin dulu untuk sementara. Dan oke, udah ada frag grenade bakal coba dipegang oleh seorang Aimboy. Sam13 juga ada kelihatan bersama Tayo, bakal coba langsung di spawn ke arah depan, tapi udah nggak ada siapa-siapa, udah pada minggir dulu seperti udang di pinggiran. Masih bisa menyelamatkan dirinya, dan Sultan Pro sudah merasakan stepping dari seorang Sam13. Tayo pun masih dengan Thompsonnya bersiap untuk melakukan inisiasi. Oke, emoticon dulu, salty boy dulu, salty banget, dan udah ada Cupai juga di arah depan yang udah tertebak posisinya. Ini udah ketahuan musuhnya ada di mana aja. Harusnya Ikam sama Sultan Pro sendiri udah bisa melakukan engage walaupun di cover sama Tayo, cuman gua rasa waktu yang dimiliki udah lebih dari cukup sih. Waktu yang dimiliki sudah lebih dari cukup. Udah ada Sam13, upaya pergerakannya yang udah mulai terlihat. Oke, salto dulu. Udah ada ledakan dari frag grenade, masih belum mengenai siapapun. Tayo pun bersiap, masih udah ada frag grenade juga di tangan. Siap bakal coba dipegang dan juga dilampiaskan lagi petasannya. Oke, bakal coba lemparkah? Karena ada info juga yang kelihatan posisinya. Masih dipegang bomnya atau frag grenade-nya, tapi kalau kita perhatikan juga sudah mulai perlahan tapi pasti menggelinding dan langsung dilemparkan aja ke arah Ikam pun masih bisa menghindari dengan cukup mudah. Oke, sementara dari Envoy sendiri bakal coba masih ngelok. Kalau kita ngeliat di sini sebenarnya yang lebih flex dari tim Opor Ayam sendiri, mereka udah membagi formasinya jadi satu baris. Tapi ketika ada satu lini yang terkunci, harusnya bakal sulit banget sih. Yes, bakal langsung di jump shot begitu saja. Seorang Mozil berhasil mendapatkan satu Aimboy. Begitu saja, 2 orang juga sekaligus berhasil mendapatkan. Cupai pun ditumbangkan begitu aja, menyisakan 2 orang aja. Sam13 bersama Mozil. Udah ada Mr. 05 juga yang harus terkena, dan mampukah masih sempat untuk di revive? Karena kalau gue lihat nggak bakal dikasih kesempatan untuk selamat. Ternyata masih bisa 3 lawan 3 kali ini, tapi lagi-lagi 05 harus terkena down. Bakal coba langsung melawan dari zona dulu. Bakal coba langsung diloncatin begitu saja sampai akhirnya Opor Ayam memenangkan fight-nya. Tadi key momennya ketika 05 harus terkena down sama granat sih. Harusnya di situ mereka masih bisa fight back, cuman ketika udah terkena down oleh granat itu benar-benar bikin formasi jadi buyar. Yes. So ini adalah ronde yang akan sangat menentukan untuk kedua tim. Kira-kira siapa yang akan memenangkan ronde pertama tentunya di best of 5 series kita. Karena memang ini masih bisa mungkin banget untuk dikejar, Pak. Walaupun dari kedua tim nanti bakalan menangin ronde pertama. Dan gue juga mau ingetin buat para survivor, setelah ronde pertama kelar kita juga akan melakukan video call seperti biasa. Betul. Iya. Siapa kira-kira? Siapa kira-kiranya kalian harus tunggu aja karena bakal seru banget. Yes. Dan siapkan pertanyaan dan juga kira-kira siapa yang mau kita video call. Langsung spam di kolom komentar. Siapa tahu dikabulin sama tim production Mr. Jonathan ya. Betul sekali. Yes, sudah mulai setup di atas Mozilla. Aduh, itu Sultan Pros. Itu literally low kah? Apa emang kayaknya enggak deh. sedikit ngebug ya? Iya, dan di lane sisi juga ada Mr. 05. Yes, bakal coba